Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 12 PS5. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah anak-anak pada sehat semua ya. Kalau begitu kita siap ya mengikuti pembelajaran hari ini. Kelihatannya kalian semangat sekali pada pertemuan hari ini. Meskipun kita melakukan pembelajaran melalui Zoom meeting, Ibu harap semangat kalian jangan luntur ya, dan jangan dijadikan penghalang untuk tidak belajar. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, yang akan dipimpin oleh KM kepada Septiadi. Silakan untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Septiadi. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu mau ngecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Apakah semuanya hadir? Hadir, Tampaknya pada hadir semua ya. Oke. Hadir, Bu, ya. Untuk mengecek kehadiran kali ini, Ibu akan mengirimkan link absensi kalian melalui melalui chat Zoom meeting ya. Ibu harap kalian saat mengisi absensi jangan terlambat. Jika terlambat, Ibu anggap tidak akan hadir pada hari ini. Baik, kalau begitu sebelum memasuki materi pada hari ini, Ibu akan sedikit mereview nih. Ada yang masih ingat tidak waktu minggu lalu kita membahas tentang apa? Saya, Bu. Ya, silakan Supriyati untuk menjawab. Baik, Bu. Kemarin itu kita membahas tentang persatuan secara sederhana, berarti gabungan atau ikatan, kumpulan, dan sebagainya dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Persatuan berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu bulatan yang utuh. Tepat sekali jawabannya. Terima kasih kepada Supriyati. Ibu akan memberikan poin plus kepada Supriyati karena sudah semangat di awal pembelajaran. Nah, untuk anak-anak semuanya, kalian semua harus aktif ya dalam pembelajaran hari ini agar mendapatkan poin tambahan. Baik, untuk itu pertama-tama Ibu akan sedikit menambahkan apa yang sudah tadi Supriyati jawab ya. Nah, pertama-tama kita sebagai warga negara Indonesia harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Mengapa sih kita itu harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Karena dengan menjaga persatuan dan kesatuan, kita akan tetap satu. Meskipun bangsa Indonesia ini memiliki keanekaragaman budaya, agama, suku, ras, tetapi tidak membuat bangsa Indonesia ini bercerai-berai. Kita tahu ya bahwa Indonesia itu memiliki keanekaragaman yang terdiri di beberapa pulau. Meskipun terdiri di beberapa pulau, tidak akan membuat bangsa Indonesia ini bercerai-berai. Namun, dengan adanya perbedaan ini justru akan mempererat atau mempersatukan kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, untuk pertemuan pada hari ini, kita akan mempelajari bab 6 mengenai memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pada subbab bagian kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, kepada anak-anak semua, silakan untuk menyiapkan alat tulisnya ya. Baik. Ya, Ibu ingatkan sekali lagi kepada anak-anak semuanya untuk menyalakan kameranya ya di awal pembelajaran hingga akhir. Dan ketika Ibu sedang berbicara, kalian silakan untuk mematikan mic-nya, kecuali jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, kalau begitu bisa dimulai pembelajaran hari ini. Bisa, Bu. Baik, Ibu akan share screen materinya ya. Baik, apakah sudah terlihat slide yang Ibu tampilkan? Belum, Ibu. Belum ya, sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke, baik.
Ibu, pertama-tama Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar dan indikator pada pembelajaran hari ini. Apakah slide-nya sudah terpindahkan? Sudah, Ibu. Baik, kompetensi dasarnya yaitu 2.6, mewujudkan nilai-nilai praksis persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk indikatornya ada 7. Yang pertama itu, siswa dapat menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa terhadap kehidupan bernegara dalam konsep NKRI. Nah, kepada anak-anak semua bisa dilihat ya indikatornya di sini. Oke, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan menunjukkan peta konsep. Apakah slide-nya sudah terpindahkan? Sudah, Ibu. Baik, di sini ada 4 peta konsep. Yang pertama itu ada konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada keunggulan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga nanti kalian ada diskusi kelompok. Ibu akan membagikan menjadi 2 kelompok. Teknisnya akan Ibu sampaikan di pertengahan pembelajaran. Dan yang terakhir ada kuis. Lalu di sini ada gambar bintang. Apa sih bintang ini tujuannya? Bintang ini untuk kalian peroleh sebanyak-banyak mungkin. Caranya gimana? Kalian dengan cara bertanya, bertanya atau menjawab atau mengungkapkan pendapat. Nanti bintang ini silakan kalian peroleh sebanyak mungkin, nanti akan Ibu jadikan nilai tambahan. Nah, baik, kita mulai ke pematerian hari ini ya. Nah, ada yang tahu tidak apa makna dari gambar tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan Tiana. Mengenai gambar tersebut, menunjukkan adanya rasa persatuan dan kesatuan. Meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita harus saling bersatu demi bangsa Indonesia. Apalagi kan kita tinggal di Indonesia yang terkenal dengan NKRI, kita harus menghargai satu sama lain, Bu. Ya, tepat sekali jawabannya. Terima kasih kepada Tiana. Baik, Ibu akan menambahkan sedikit ya. Apa yang sudah tadi dijawab oleh Tiana sudah benar dan sudah baik. Nah, selanjutnya dengan pernyataan yang tadi dinyatakan oleh Tiana sesuai dengan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Walaupun Indonesia terdiri dari agama, beragam pulau, etnis, suku, bahasa, daerah, tetapi harus tetap satu. Selanjutnya, sesuai dengan nilai-nilai praksis dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti kita menghormati teman yang berbeda agama atau suku dan tidak membeda-bedakannya. Terus kita melakukan gotong royong, kita melakukan sebuah tindakan yang baik dan tidak merugikan diri sendiri, bahkan merugikan orang lain. Oke, selanjutnya, apakah slide-nya sudah terpindahkan? Nampaknya sudah ya. Nah, Ibu akan membahas nih. Kita sebagai warga negara Indonesia tentunya sudah tidak asing lagi mendengar kata pasal. Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah memperkukuh prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan tidak sedikit pun mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu menjadi negara federal. Nah, dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal yang sudah dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi sumpah anak bangsa pada tahun 1928. Ada peristiwa apa sih pada tahun 1928? Yaitu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda yaitu satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Nah, sebelum Ibu melanjutkan materi selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Siap saya, Bu. Ya, silakan, Setiadi. Baik, Bu. Sebagai warga negara Indonesia, sejak kapan mempertahankan negara Indonesia, Bu? Baik. Pertanyaannya bagus sekali ya, Setiadi. Sebelum Ibu menjawab, apakah anak-anak ada yang ingin mencoba menjawab terlebih dahulu? Saya izin menjawab, Bu. Ya, silakan Sarah. Menurut saya, mempertahankan negara Indonesia itu sejak awal berdirinya negara Indonesia, Bu.
Bagus sekali Sarah, jawabannya benar. Ibu akan melengkapi ya jawabannya. Kita harus mengetahui bahwa kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah awal berdirinya negara Indonesia. Bentuk negara kesatuan ini dipandang tepat untuk mewadahi ide persatuan bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai dasar pemikiran. Baik, untuk menambah pengetahuan kalian mengenai kehidupan bernegara dalam konsep NKRI, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok satu terdiri dari Septiadi dan Supriyati, kelompok 2 terdiri dari Sarah, Tiana, dan Valerie. Kelompok 1 mendapatkan materi mengenai kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kelompok 2 mendapatkan materi mengenai keunggulan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya untuk teknisnya nanti Ibu akan mengirimkan wacana materi pembelajaran melalui WhatsApp group. Nanti kelompok 1 dan kelompok 2 ada yang sebagai pembicara dan ada yang sebagai pendengar. Untuk anggota yang sebagai pembicara silakan untuk membicarakan mengenai materi yang sudah kalian diskusikan. Begitupun untuk pendengar, jika kalian ingin menambahkan atau ingin menyanggah materi yang sudah dipelajari, Ibu persilahkan. Oke, apakah kalian sudah paham mengenai teknisnya? Ya, paham, Ibu. Ibu persilakan untuk berdiskusi selama 30 menit ya. Baik, Ibu rasa waktunya sudah habis. Saatnya kalian fokus untuk tetap on cam melalui Zoom meeting. Nah, selanjutnya kepada kelompok 1, silakan untuk mendiskusikan apa yang sudah tadi kalian pelajari mengenai materinya. Siap, Septiadi, Bu. Izin menjawab. Ya, silakan. Prinsip kesatuan dalam NKRI dipertegas dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Seperti itu, Bu. Bagus sekali Setiadi atas jawabannya. Terima kasih. Ibu akan menambahkan sedikit ya. Dalam alinea keempat ini secara tegas diproklamirkan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsa Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kepada anak-anak semua, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan Sarah. Bu, apakah benar negara Republik Indonesia pernah mengalami pergantian bentuk negara? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ibu coba menjawab ya. Negara Indonesia itu memang betul pernah mengalami pergantian bentuk negara dari kesatuan menjadi federal atau serikat pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau biasa kita dengar dengan RIS, yang berlaku sejak tanggal 27 Desember tahun 1949 hingga 17 Agustus 1950. Nah, perubahan tersebut sebagai konsekuensi dari kesepakatan yang terjadi dalam konferensi meja bundar atau KMB, tetapi bentuk negara tersebut tidak akan bertahan lama. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu konsep negara federal atau serikat itu tidak cocok diterapkan di negara kita, yaitu negara Indonesia. Seperti itu, Sarah. Ya, Ibu, terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Baik, bagaimana kepada kelompok 2? Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1 mengenai materi tersebut? Ibu, Valerie izin bertanya, Bu. Ya, boleh. Silakan, Valerie. Ya, Bu, makasih. Jadi gini, Bu, kan saya tuh sering mendengar ya, Bu, istilah
NKRI adalah harga mati. Nah, pertanyaannya Bu, maksud dari istilah tersebut apa ya Bu? Oke, bagus sekali. Ini sesuai dengan materi kita hari ini ya. Dari pernyataan NKRI adalah harga mati. Pernyataan tersebut menggambarkan ketegasan sikap dan cita-cita bahwa negara Indonesia diperjuangkan kemerdekaannya untuk mewujudkan konsep negara kesatuan yang diimplementasikan di Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, banyak pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan, mulai dari pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan nyawa pun. Mereka melakukan ini demi semangat kebangsaan. Maka dari itu kita sebagai warga negara Indonesia, khususnya kepada kalian sebagai anak-anak generasi penerus bangsa, kita itu harus menjaga dan selalu mewarnai sikap perilaku kita kepada bangsa Indonesia. Seperti itu jawabannya, Valerie. Bagaimana kepada kelompok 1, apakah ada yang ingin ditambahkan atau kepada anggota yang sebagai pendengar? Saya Bu izin menambahkan hasil Ya. diskusi kelompok 1. Silakan, Yati. Nah, begini Bu, dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Begitu Bu, terima kasih. Baik, bagus sekali Supriyati atas argumennya. Nah, barusan teman kalian menyebutkan kata Nusantara. Coba Ibu ingin bertanya, ada yang tahu tidak apa itu Nusantara? Saya Ibu. Ya, silakan Valerie. Ya Bu, izin menjawab ya Bu. Jadi istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut digunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia dan antara benua Asia dan benua Australia. Kesatuan wilayah itu terdiri dari 4, yaitu kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Bagus sekali jawabannya, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai materi kelompok 1? Ibu rasa tidak ya, sepertinya anak-anak semua sudah paham. Oke, kalau begitu kita lanjut kepada kelompok 2. Silakan kepada kelompok 2 sebagai pembicara untuk menyampaikan hasil materi diskusinya. Saya Bu. Ya, silakan Tiana. Indonesia adalah negara kepulauan. Disebut sebagai negara kepulauan karena jumlah pulau besar dan kecil yang tersebar di wilayah Indonesia sangat banyak, yaitu mencapai ribuan pulau. Bagus Tiana jawabannya. Ibu akan sedikit menambahkan ya mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Tiana. Meskipun Indonesia meliputi pulau-pulau, tetapi tidak menjadikan bangsa Indonesia ini bercerai-berai. Namun keadaan tersebut menjadi perekat untuk semakin meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan di awal pembelajaran ya. Nah, kita itu harus bangga sebagai bangsa Indonesia dan selalu berupaya menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara dimanapun kita berada. Ayo, siapa lagi nih kepada kelompok 2 yang ingin menyampaikan materinya? Saya Ibu. Ya, silakan. Ya Bu, jadi negara Indonesia memiliki berbagai keunggulan. Salah satunya adalah keindahan alam di Indonesia, seperti misalnya pantai di Bali. Itu tuh kan ada pantai Kute, pantai Sanur, dan sebagainya. Terus di Sumatera ada Danau Toba. Di Jawa Barat ada pantai Pangandaran, pantai Carita, sama gunung Tangkuban Perahu. Dan keanekaragaman flora dan faunanya membuat bangsa Indonesia sering dikunjungi oleh turis ya atau bangsa-bangsa dari negara lain. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih atas argumennya. Ibu rasa kepada kelompok 1 dan kelompok 2 tadi sudah menyampaikan materinya begitu lengkap dan begitu bagus ya. Ibu sangat apresiasi dan Ibu akan memberikan bintang plus kepada kalian. Oke, nah anak-anak sudah paham mengenai materi pembelajaran hari ini? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah, Oke. Bu.
Ibu rasa untuk materi pelajaran hari ini sudah cukup dan Ibu mempunyai kuis. Kuisnya itu hanya satu soal. Nah, ini tuh sistemnya berebutan ya. Ibu tampilkan slide-nya. Ya, 1, 2, 3. Siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Sarah. Jawabannya B. Ya, tepat sekali. Terima kasih. Ibu akan kasih bintang lagi kepada Sarah. Baik, sebelum menutup pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin menyimpulkan pada pembelajaran hari ini? Valeri, Ibu. Ya, silakan Valeri. Iya, Bu. Jadi kesimpulannya bahwa dalam kehidupan bernegara terdapat warga negara yang memiliki kepentingan dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah dan mempunyai cita-cita yang berlandaskan niat untuk bersatu dalam membangun rasa nasionalisme. Seperti NKRI, negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan, yaitu tekad warga negara Indonesia untuk membangun dan memajukan masa depan bangsa. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Tampaknya kalian pada pembelajaran hari ini pada semangat semua ya, karena kalian berdiskusinya dengan penuh semangat. Oke, sebelum itu Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tadi kan kita sudah melakukan diskusi kelompok, ada 2 kelompok. Tugasnya itu seperti ini. Kalian silakan untuk melakukan penilaian antar teman. Nanti Ibu akan mengirimkan filenya melalui WhatsApp group. Dan ini tugasnya mudah. Ibu akan beri waktu selama 1 jam ya. Lalu kalian kirimkan kepada email Ibu. Baik, untuk sebelum menutup pembelajaran, Ibu akan menyampaikan pesan moral dari Jenderal Sudirman. Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasad ini, tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih, akan tetap hidup, tetap menuntut bela siapapun lawan yang aku hadapi. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Ibu pamit undur dan Ibu izin live ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.